Suatu mobil yang compact, hatchback, dan 4 pintu. Di Indonesia menjadi ikonik sejak keluar di tahun 1985. Punya bodi yang sangat kotak sehingga namanya menjadi kekotak-kotakan. Ini adalah Starlet kotak dengan kode EP70 atau EP71. Generasi ketiganya Starlet. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Starlet, star dan LED. Itu sebenarnya tidak ada hubungannya. Namun menurut Kamus Bahasa Inggris, Starlet mempunyai arti bintang muda atau bintang harapan, bukan bintang baru keluarga. Ya mungkin Toyota ingin mempunyai bintang baru ketika memproduksi pertama kali Toyota Starlet. Starlet pertama keluar di tahun 1973 dengan kode P40 dan P50. Bentuknya tidak ada yang hatchback, ini malah ada yang coupe 2 pintu. Ini keren, tapi ada juga versi 4 pintu seperti Corolla yang dipendekkan. Aneh sekali. Jadi seperti Contet. Biasanya Starlet generasi pertama ini disebut dengan Publica Starlet, tapi sayang sekali tidak pernah masuk resmi di Indonesia. Di tahun 1978 keluar Starlet generasi kedua, dan namanya jadi Starlet saja. Tidak ada embel-embel Publica lagi. Karena akhirnya Starlet diekspor ke luar Jepang, dan di masa generasi kedua ini ada versi hatchback. Tidak itu saja, banyak sekali variannya. Ada yang bentuknya hatchback 3 pintu, hatchback 4 pintu, bahkan bentuk station wagon juga pernah dibuat untuk Starlet. Apakah ini Toyota lagi rajin bikin mobil atau sedang research market? Lebih laku yang mana? Nah, akhirnya pembuktian. Di tahun 1985 akhirnya keluar Starlet generasi ketiga yang bentuknya semuanya hatchback saja. Dan spesialnya di generasi ketiga ini Indonesia ditunjuk sebagai negara pertama yang memproduksi Starlet setelah Jepang. Trimnya ada 2. Pertama kali keluar ada varian XL dengan mesin 1000cc 4 silinder dan varian SE dengan mesin 1300cc 4 silinder. Pada masa ini juga Starlet punya edisi spesialnya yaitu Starlet Lycée khusus untuk wanita dan Starlet SE Limited dengan two-tone color. Lanjut di generasi berikutnya, Starlet berlanjut dengan bodi membulat di tahun 1989 atau dikenal dengan nama Starlet Capsule. Bentuk bodinya ini membulat dan tetap mempertahankan bodi hatchbacknya dan merupakan Starlet terpopuler yang pernah ada di Indonesia. Mesinnya hanya ada satu pilihan saja, 1300cc, yang sama yang dipakai di Starlet kotak lama. Mungkin ini salah satu mesin yang gak rusak-rusak. Kemudian tahun 1996 keluar generasi kelimanya. Nah ini bentuknya agak jelek dan untung saja tidak masuk Indonesia. Di generasi ini juga menjadi akhir kejayaan Starlet dengan mengeluarkan tipe Starlet Glanza. Tapi tiba-tiba di tahun 2022 keluar lagi nama Glanza yang merupakan rebadge dari Suzuki Baleno. Lanjut mengenai review Starlet kotak ini akan dibawakan oleh Mamang Used Car, Mamang Ichan, silahkan. Starlet kotak atau dibilang itu Starco. Ini udah mulai tergoreng ya harganya. Jadi jangan salahkan kami para konten kreator menggoreng-goreng harga. Ini udah tergoreng dengan sendirinya sebelum kami review udah tergoreng. Jadi jangan salahin. Nah ini adalah Starco. Mobil yang legendaris juga, ada Starco, ada Star Cup. Star Cup itu adalah Starlet Capsule. Sedangkan ini yang lebih tuanya, keluar di tahun 85, bentuknya tuh udah seperti ini. Dan yang kami bawa ini tipe yang agak langka, ya. Sebetulnya yang langka itu adalah Starlet Lycée yang keluar di tahun 86. 1000cc tapi itu disusun untuk para wanita sampai gantungan kunci itu wanita. Tapi yang ini juga langka. Ini 1300cc tapi dengan kelengkapan XL. Yang artinya XL itu adalah 1000cc. Nah bentuknya juga masih sama seperti ini. Tapi pembedanya yang 1300cc atau SE dibilangnya. Nah ini ada strip merah seperti ini. Terus grillnya itu berbeda. Di tahun 87 ke atas udah mulai minimalis. Sedangkan yang ini masih seperti ini. Minimalis tuh jadi grillnya lebih besar di sini. Kawat-kawatnya lebih besar. Sedangkan yang sebelumnya di tahun 85, 86 bentuknya seperti ini. Lambang Toyotanya di tengah. Bukan lambang. Ini cuma tulisan karena belum ada lambang elips. Nah kalau yang setelahnya 87 dipindah ke sebelah sini. Dan bumper ini karet-karet plastik besi seperti itu. Ini sebetulnya udah nggak ada nih lip spoiler di bagian bawah. Dan ini lampunya masih halogen dan kaca. Nah ini dia. Ciri khas di tahun 80-an, 90-an ininya kaca. Nah kapas ini juga tidak ada kontur sama sekali. Ada 2 buah kecerutan di sebelah sana tuh. What the meaning of kecerutan? Yaitu di situ red gitu ya.
Dan apalagi yang unik-unik di bagian depan? Udah nggak ada. Kita ke samping aja. Nah, ini depannya kalau orang bilang itu seperti kayak ceret CS. Mungkin orang tahu ya, ceret CS tuh bentuknya juga seperti ini juga. Jadi kadang-kadang suka keceletot gitu. Orang-orang tukang parkir zaman sekarang tuh itu ceretnya pindahin gitu ya. Padahal ini Starlet kan jadi gimana gitu ya. Padahal ceretnya tuh ya dibilang kastanya tuh bukan lebih rendah, padahal sama gitu. Cuman ya udahlah, lebih Daihatsu gitu aja. Ini gara-gara image di Indonesia. Nah, ini bagian pinggirnya. Ada sen di bagian sini, terus juga spionnya juga masih sederhana seperti ini. Untuk 1300 cc atau SE, pakai pelek, ini dibilangnya bukan pelek kaleng banget sih. Jadi ini bener-bener bagus. Ada tutup dop seperti ini, ya kan? Besi semua. Jadi bilangnya pelek kaleng, tapi ini pelek kalengnya emang asli Toyotanya. Dia pakai profil ban, itu adalah 175, 70, ring 13, yes. Ini cuman 13 inch saja. Terus juga ada tambahan daging sini nih. Jadi kalau buka pintu kena tembok, itu kena ini dulu. Ciri khas zaman dulu ada list merahnya sampai ke bagian belakang. Dan ini mewakilkan kenapa dibilangnya itu Starlet kotak, karena bener-bener kotak banget. Sampai kayak gini, garis-garis tegasnya semua ada. Ini juga kaku-kaku semua. Padahal ini adalah sebuah tipe hatchback gitu ya. Ini kotak semua. Ini spionnya juga kotak. Terus juga ada apa lagi nih? Ada tulisan 12 valve. Ini memang mesinnya seperti itu. Ciri khas di tahun 80 ada sini nih. Nih. Sini ciri khas tahun 80-an. Kotak seperti ini dan ngebukanya sebelah sini saja. Antenanya ada di pilar A. Lucu banget sih. Tahun 80-an. Yes. Terus juga ada tempat cucian di sini buat ngegesek-gesek gitu. Enggak nih. Ini aksen ya, aksen kayak lubang udara padahal bukan sama sekali. Kita ke belakang. Bagian belakangnya seperti ini juga, kotak-kotak semua, tidak perlu dibungkiri. Sampai lampu stop lamp-nya juga ini kotak semua gitu ya. Terus ini juga kotak juga, bisa dipasangin sama LCD monitor. Kalau misalnya pengen beriklan di jalan, iklan berjalan itu di sini dipasangin gitu ya. Ada tulisan Starlet di sini juga. Nah, ini nih. 1.3 biasanya SE di sini, tapi ini XL karena ini produksinya cuma setahun saja keluar. Jadi sebelum ada resmi nama SE itu keluar 1300 ada XE dulu. Jadi dia fiturnya itu sama kayak XL tapi 1300, mesinnya berbeda. Kalau yang SE juga di sini itu panjang gitu ya. Garnis-garnisnya panjang, tapi kalau yang XL memang pendek seperti ini. Lampu plat nomornya dari bawah ke atas, dan saya senangnya kalau misalnya yang kotak itu untuk penempatan plat nomornya juga masih gede. Sedangkan yang kapsul itu kan udah kecil sekali, jadi untuk dipasangin yang panjang ini jadi kayak harus ditekuk-tekuk gitu. Nih, masih pakai plastik keras seperti ini, di bawahnya seperti ini aja. Untuk buka ininya pakai kunci, bukanya sebelah sini aja. Dan jangan sekali-sekali untuk mengangkat di sini. Ini sebetulnya bukan untuk narik bagasi. Ini biasanya pada patah karena ini memang buat garnish aja. Jadi hati-hati dari bawah aja. Nah, inilah bagasinya Starlet. Ada ini apa nih peleknya? Bukan aslinya. Pelek kaleng ya, sama dengan yang sejenis jadi full size. Sini nggak ada lampunya. Sini ada tempat penyimpanan. Sebelah sini ada nampannya ikut terangkat ke atas seperti ini. Dan ini kalau dilipat-lipat seperti ini masih bisa muat barang. Nah, kita lihat pintunya. Jadi pintunya di belakang ini masih pakai power ankle. Ini saya seneng ya. Ini low maintenance sama sekali ini. Nggak ada pakai mekanis otot kita aja sendiri. Nah, terus bahan-bahannya juga pakai vinil kayak kulit-kulit kayak gitu ya. Oke, kita lihat filmnya. Oke, untuk ukuran hatchback, zaman dulu ini karena dimensinya itu kecil ya, hanya 3,7 meter, lebarnya itu 1,6 meter, tingginya 1,4 meter. Makanya dia menghasilkan ruang belakang yang sangat terbatas. Mentok, headroomnya ya seginilah, gitu ya, gini. Ini masih, jadi kalau agak miring gini, kalau cewek tuh agak emok gitu ya. Di sini juga tidak ada yang namanya handrest sama sekali. Buka joknya juga 50-50.
tapi at least kita dapat kursi yang empuk, yes. Ini walaupun tipis-tipis seperti ini, kita merasakan keempukannya di Toyota Starlet, cuman agak sempit di belakang. Ada nampan, speakernya juga di belakang. Cukup pas-pasan lah, tapi nyendernya enak, ya. Nah, depannya juga sama, serupa vinil-vinilan, kulit-kulitan, ada side pocket sedikit sebelah sini untuk naruh kopiah. Sini juga masih power ankle karena ini adalah fitur-fiturnya dari yang XL atau yang 1000 cc-nya. Nah, di sini juga ada tempat tarikan pintunya. Oke, kita masuk aja. At least kita dapat kursi yang empuk seperti ini di bagian depannya dan ini serupa, side supportnya oke di bagian pinggir tapi di pahanya ya seadanya aja. Tapi ini masih menopang paha dengan baik. Panas ah. Dulu deh. Kuncinya tuh kayak gini. Batangan. Masih zaman dulu ya, paling suka kayak gini doang. Cuman segini kita dapat ratusan juta gitu ya. Nah, ini udah pakai AC juga, jadi adapnya cukup nyala. Kita lihat ada apa aja di sini. Cukup sederhana untuk Starlet. Material dashboardnya keras-keras semua tuh. Dipencet-pencet, cuman lucunya memang di bagian sini. Kalau SE sebetulnya di bagian atas sebelah sini ini ada empuk-empukan sedikit. Cuman kalau XL memang terbuka seperti ini. Dan yang namanya XL harusnya takometernya itu nggak ada. Cuman ini karena memang yang 1.3 XL jadi diadain. Ya, harusnya nggak ada. Ini kalau XL 1000 cc 4 silinder itu nggak ada. Ada fuel gauge, ada temperatur mesin, udah. Sama odometernya juga masih analog semuanya. Dan belum ada power steering. Jadi agak-agak berat. Tidak ada yang namanya tilt steering, itu nggak ada. Tilt steering, teleskopik itu nggak ada. Hazardnya di bagian atas sebelah sini. Palang dua. Ini agak nyolok ke dalam setirnya, jadi karena nggak ada teleskopik, jadi makanya dimajuin. Jadi pokoknya posisinya tuh agak pas gitu ya. Walaupun dia tanpa tilt steering teleskopik, apa itu gitu, dimajuin. Kisi AC-nya. Kisi AC-nya ada 4. Kecil-kecil, kotak-kotak semua, namanya juga Starlet kotak-kotak semua. Kiri kanan itu bisa dibuka, tutup yang tengah nggak bisa. Di bagian sebelah sini ada digital clock juga. Terus ini ada pengaturan AC. Di sini bolong aja. Mestinya ini head unit ini dalam sini. Single din. Tapi kenapa ditaruh sini ya? Kenapa di sini? Oh, sayang. Karena ini XL itu nggak ada audio tape. Jadi nambah sendiri. Nah, pemiliknya mungkin sayang udah taruh di bawah aja supaya nggak ngerusak dashboardnya. Ini aslinya seperti ini. Ini climate control ada di sini, cukup lengkap juga. Ada front defogger juga, ada buka sirkulasi luar ke dalam. Tapi ke semburan ke kaki malah nggak ada, aneh sekali. Pengaturan fan-nya sampai 3 speed saja, tidak ada heater, ada asbak sebelah sini, ada power socket sebelah sini. Ini dulu sih buat nyalain rokok. Belum trending ada USB dan kayak gitu. Ini kayak gini, melompong sama sekali. Di sebelah sini, ini harusnya kalau SE itu ada semacam plastik yang bagus. Nah, sampai ke sini ada cup holder satu di sini. Cuman ini karena XL jadi agak bolong seperti ini. Handbrake sebelah sini juga. Ini di atas ada apa nih? Wah, ada kacanya. Ada vanity mirror, cuman untuk di bagian penumpang saja ada mode night and day. Lampunya sebelah mana ya? Oh, sini. Cuma satu di bagian tengah. Nggak nyala lagi. Ya, nanti nyalain yang pasti, yang punyanya pasti sayang banget. Ini mobilnya baru banget datang ini. Langsung kita review aja. Nah, di bagian sini XL, SE itu ada untuk pengaturan untuk dimmernya si speedometer biar nggak silau banget, sama wiper belakang dengan washer. Washer kenapa di situ ya? Kenapa di sini ya? Loh, bisa 2. Sini satu. Lah. Berarti di sebelah sini juga nih mestinya kecerutannya. Nah, di bawah juga masih ada yang namanya cuk. Nah, ini karena masih karburator. Kita cek mesinnya deh. Ini dia mesinnya. Ini mesinnya dipakai kalau 1300 itu pakai kode mesin 2E, 1300 cc SOHC 12 valve dan dia cuma menghasilkan 65 horsepower. Torsinya 98 Nm. Lucunya gitu ya. Yang versi 1000 cc-nya 4 silinder itu memang horsepower-nya lebih kecil. Cuman 55 horsepower, tapi torsinya lebih gede daripada yang ini. 105 Nm. Jadi kebalikan gitu ya. Nah, ini disalurkan ke roda depan dan juga dengan transmisi manual 5 percepatan. 5 percepatan, ada juga yang matic tapi itu sangat jarang sekali, cuman 4 percepatan. Dan ini mesinnya sama dengan Corolla SE juga.
Ya, ini mesin yang legendaris dan masih pakai platina, udah gitu masih pakai karburator. Gampang diperbaikinya. Banyak juga spare partnya, murah-murah lagi. Toyota. Itu kelebihannya Starlet. Kalau Wonder lebih mahal. Nah, ini baru sebenar-benarnya Toyota itu seperti ini. Dulu mobil tuh rasanya Toyota dulu tahun 80 itu benar-benar pure Toyota. Rasanya Honda begini, rasanya Suzuki itu kayak begitu. Jadi benar-benar punya karakter sendiri-sendiri. Sekarang udah agak-agak nyampur ya kalau mobil baru ya. Nah, ini benar-benar Toyota banget. Yang posisi duduknya agak sedikit boring, ngelihat interiornya juga agak boring, tapi nyaman dan user friendly, gampang dikenali. Kita masuk pertama kali mobil ini, itu langsung kenal. Depan, kiri kanannya, visibilitasnya gede-gede, pilar A-nya kecil, ke samping kiri kanan gede, ke belakang juga kacanya gede-gede. Jadi kalau yang mau belajar nyetir atau mau merawat mobil pertama kali, yang budgetnya sekitar 40-50, ini adalah mobil yang sangat cocok. Udah gitu suspensinya yang biasanya mobil kecil tuh kayak gini, itu agak-agak keras. Ini empuk untuk seukuran hatchback. Kalau yang sedannya memang lebih empuk lagi, pasti kayak Corolla SE itu pasti lebih empuk. Tapi untuk sekelas hatchback ini empuk. Udah gitu nggak mentul-mentul di bagian belakangnya. Kalau diisi orang banyak itu nggak ablu gitu, nggak kayak gitu. Masih teredam dengan baik dan ribonnya tuh enak gitu loh. Masih tetap stabil, empuk, bisa kenceng. Mobil dulu. Nggak tahu tuh ajaib banget racikannya mobil-mobil zaman dulu. Nah, tapi kalau di dalam kota ini memang agak sedikit repot karena aslinya Starlet itu tidak ada power steering. Kalau ada power steering aja, itu bisa menambah kenikmatan 100%. Ya, bener ini agak berat. Jadi kalau misalnya pengen nyaman, kasih aja power steering. Ini masih belum. Apalagi sekarang kan ada teknologi power steering yang elektrik. Nah, pakai electric power steering. Enak sekali pasti. Tuh kan? Polusi tidur tuh nggak kerasa. Apa itu polusi tidur? Empuk. Makanya mobil-mobil zaman dulu yang kayak gini, yang legend-legend kayak gini itu tergoreng dengan sendirinya. Bukan kami karena konten kreator, bukan. Tergoreng sendirinya, seriusan. Mobil-mobil zaman dulu yang dulu dibully itu kadang-kadang menjadi mahal sekarang. Aneh. Driving positionnya memang kita di atas gitu ya. Terus dashboard itu rendah, kita merasa di atas, posisi duduknya juga di atas. Nggak bisa di style-style mau tinggi atau mau rendah. Kita terima apa adanya. Cuman kalau untuk jarak jauh ini mobil masih enak dipakainya. Nggak pegel loh untuk mobil sekecil ini. Nah, ini rasa mesinnya 2E 1300 cc, karburator pas-pasan untuk di jalan tol. Tapi untuk mengalah bodi yang agak enteng itu sepertinya masih cukup mudah untuk 0 ke 100. Nah, ini kondisi karbunya memang agak sedikit kurang sehat. Jadi kalau kita tes 0-100 kayaknya jadi nggak maksimal gitu ya. Kerasanya tuh kayak berebet-berebet gitu loh. Ya 65 horsepower pada saat itu ini tergolong kenceng. Tapi yang disuka dari Starlet adalah durability mesinnya, spare partnya oke, perawatannya gampang. Itu adalah kelebihan dari Starlet. Nah, ini tarikannya juga cukup flat. Jadi dari 0 ke 100 tiap RPM itu masih cukup tenaga. Tapi begitu di RPM 6000 itu mulai sedikit agak ngep gitu tenaganya. Kita coba ya tarik ya. Masih oke. Untuk ukuran karburator sih oke. Untuk karburator sih oke. Iya, seriusan gua. Ini transmisinya enak banget pindah-pindahnya. Clickable. Jadi bisa dengan mudah. Pindah-pindah giginya, pindah gigi cepat juga enak. Koplingnya memang agak terasa sedikit berat, cuman masih tolerable banget. Ya, masih sangat toleransi sekali. Beratnya tuh pas, untuk di dalam kota tuh pas. Kekedapannya saya bilang ya, untuk mobil dulu dengan harga segitu, terus kelasnya ya masih cukup tembus ya. Nih, lihat. Tuh, suara mobil aja yang harusnya tergolong senyap, nggak kedengeran. Ini kedengeran di traffic noise-nya, suara mesin juga masuk, suara ban juga masuk. Ya, kalau dinilai di skor sih 5,5 lah dari 10. Cuman senangnya ini gesit sekali nih.
Ini mobil gesit sekali. Enak banget kita ngeliat kemana-mana tuh serasa yakin aja masuk gang-gang kayak gini. Ini kita ngerasa yakin sekali karena mobilnya tuh compact. Cuman sayangnya ini nggak power steering. Kalau pakai power steering udah perfect banget lah untuk menembus kemacetan. Yang bikin ribut lagi bukan traffic noise-nya, tapi suara angin AC gitu ya. Blowernya AC itu kenceng sekali, jadi kalau ngomong di sini nggak bisa bisik-bisik. Agak-agak harus keras ngomongnya. Overall mengenai Toyota Starlet kotak, ini merupakan mobil yang cocok untuk Anda pemula yang mau merawat mobil. Karena ini mudah dirawat, spare partnya berlimpah dan relatif murah harganya. Untuk yang baru belajar nyetir juga cocok, mudah dikenali mobilnya. Dan mobil ini juga mulai dilirik oleh para kolektor. Artinya harganya mulai merangkak naik. Kami tidak pernah bermaksud menggoreng harga, tapi namun kenyataannya begitu. Harga ini mulai naik. Naik sendiri, bukan kami goreng. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mang Mamang itu. Kami tidak biarlah siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.